Sekian lama kita bersama, merendam bait nada di dalam dhamma. Semua suka duka yang kita rasa mewarnai saat yang bahagia. Oh, sungguh ku masih dikenal di Jakarta, melainkan terkenal di banyak wilayah di Indonesia melalui perusahaannya PT Prima Tama Konseptindo Abadi. Banyak para mitra bisnis dan pelanggannya yang merupakan hotel-hotel besar mengakui kualitas dan komitmen Lee Harja Sigit dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tidak hanya sukses dalam keluarga dan bisnis, Lee Harja Sigit juga sukses dalam pengabdiannya di dalam Dhamma, dalam pengembangan agama Buddha di Indonesia. Lee Harja Sigit semasa hidupnya sangat banyak mendukung kegiatan-kegiatan Sangha Theravada Indonesia, Astinda, Magabudi, Wandani, dan Patria. Bukan hanya memberikan dukungan, tapi beliau juga terlibat langsung di dalam kegiatannya, hingga beberapa orang menyebutnya sebagai Jenderal Lapangan KBTI, Jenderal Lapangan Keluarga Buddhis Theravada Indonesia. Lee Harja Sigit pertama kali mengenal agama Buddha melalui kegiatan yang dilakukan oleh pemuda Theravada Indonesia saat mengikuti Dharma Yatra Patria ke India. Usia boleh bertambah tua, tapi semangat Lee Harja Sigit selalu membara seperti layaknya seorang pemuda. Oleh sebab itu, Lee Harja Sigit sangat dekat dan banyak berteman dengan para pemuda di komunitas Buddhis seperti Patria. Berbicara kebajikan yang telah dilakukan oleh seorang Lee Harja Sigit, rasanya tidak cukup dalam satu momen ini. Beliau banyak sekali mendukung pembangunan wihara-wihara, pembangunan stupa dan candi, berdana pengadaan kitab suci Tipitaka, membangun dan berdana arca Buddha, dan mensponsori berbagai kegiatan serta mendanai banyak kegiatan baksos, bahkan mendukung pendidikan Buddhis yang dilakukan oleh wihara-wihara dan organisasi-organisasi Buddhis lainnya. Pendekatannya yang ramah dalam pergaulan serta kepeduliannya terhadap sekitar menjadikan seorang Lee Harja Sigit memiliki banyak teman, sahabat, dan beliau juga dicintai oleh teman-teman di lingkungannya karena dedikasi dan dukungannya terhadap Buddha Dhamma di Indonesia. Pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 27 September, Lee Harja Sigit mendapatkan penghargaan Benefactor of Buddhism Award dari His Holiness Somdet Pranyana Samwara Sangha Raja Thailand dalam perayaan ulang tahun ke-100 His Holiness Somdet Pranyana Samwara Sangha Raja Thailand di Mahamakut Buddhist University, Nakhon Pathom, Thailand. Lee Harja Sigit hingga tutup usianya aktif di berbagai organisasi dan kepanitiaan dengan jabatan Ketua Yayasan Jakarta Dhamma Cakra Jaya, Ketua Yayasan Buddha Dhamma Theravada Indonesia Cetya Narada, Pengawas Yayasan Buddhis Theravada Indonesia Narada School, Bendahara Yayasan Widya Dasa The Golden Swan, Pengawas DPP Patria Pemuda Theravada Indonesia, Dewan Penyantun PP Magabudi Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia,
Ketua Panitia Peresmian Pusdiklat Buddhis Sikadama Santi Bumi pada tanggal 15 Juli 2012. Ketua Pelaksana Panitia Indonesia Tipitaka Canting dan Asalha Mahapuja dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Wakil Ketua Umum Panitia Indonesia Tipitaka Canting dan Asalha Mahapuja 2023. Ketua Panitia HUT ke-30 dan ke-40 Sangha Theravada Indonesia. Panitia Pembangunan Wisma Narada Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya. Penasehat Panitia Pembangunan Gedung Serbaguna Wihara Tanah Putih Semarang. Penasehat Panitia Pembangunan Candi Sangka Mula Datu Mandira Wihara Tanah Putih Semarang. Sedikit tambahan mengenai Liharja Sigit. Dari sekian banyak cerita kesuksesan, keberhasilan, dan keahlian, ada satu lagi keahlian yang dimiliki olehnya, yaitu ahli memasak. Liharja Sigit sangat pandai dalam hal memasak. Masakan Pak Sigit sangat enak dan tidak hanya memasak. Pak Sigit juga sangat suka kegiatan wisata kuliner. Di dalam beberapa kesempatan, saat melakukan perjalanan bersama sahabat-sahabatnya, ia selalu melakukan wisata kuliner dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mempunyai semboyan yang menggugah rasa ingin mencoba karena rasa lapar. Kalau belum kekenyangan, belum berhenti makan. Pada suatu hari, sakit tak dapat ku hindari. Pada waktunya aku akan pergi. ku kan pergi. Dan semua itu belum ku atasi. Kan berubah semua yang ku miliki. Kan berpisah dengan yang ku cintai. Tiada kekal, tiada yang abadi. Timbul dan lenyap, silih berganti. Hendaklah ini selalu direnungi. Kerap kali, setiap hari, aku pemilik karmaku sendiri. Mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri. Penuh hubungan dengan karma sendiri. Terlindung oleh karma sendiri. Dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tidak jujur, boros, dan lain-lain. Pak Sigit tidak demikian. Kami diajeni, kami dihargai. Dan kalau kita menghargai siapapun, seandainya orang itu akan berbuat curang kepada kita, juga tidak tega.
tidak sampai hati, karena dia diajeni, dihargai. Inilah warisan kepemimpinan Pak Sigit. Saya yakin benar teman-teman dekat Pak Sigit, utamanya Tony, Pak Yuda, Pak Kacuy, dan lain-lain akan menangkap sifat Pak Sigit seperti yang saya uraikan tadi. Demikian juga untuk pribadi saya. Jasa Pak Sigit banyak sekali. Sulit saya uraikan di sini. Kalau saya uraikan di sini, nanti uraian ini tidak berisi dhamma, hanya cerita nostalgia dengan almarhum. Sebentar tadi ada orang yang bertanya kepada saya, biasanya dalam acara berkabung seperti ini, biasanya ada bunga yang ditulis Sangga Pamuka STI, Kepala Sangga. Maksudnya saya, malam ini kok Sangga Pamuka tidak ada bunganya, Bante? Saya menjawab, karena yang biasa memesankan bunga untuk saya sudah meninggal dunia. Ibu, Bapak, dan Saudara, ada dua hal yang sangat saya tenang. Saya akan dan harus menyampaikan itu meskipun singkat. Sebelum saya menguraikan dhamma sebagai jasa yang bisa saya lakukan untuk almarhum dengan menguraikan dhamma, apakah secara singkat yang ingin saya sampaikan? Kami berdua, saya dengan Pak Sigit, pernah masuk KPK, tetapi bukan sebagai terdakwa. Waktu itu ada perseteruan KPK dianggap cicak, ada pihak lain menganggap buaya. Mana mungkin cicak akan melawan buaya? Kami para tokoh-tokoh yang dianggap tokoh-tokoh agama, termasuk almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, kalau tidak salah Monsinyur Situmorang ketua kali dahulu, Pak Johan Effendi almarhum, dan saya sendiri diminta membela dan memberikan dukungan kepada cicak, kepada KPK. Saya tidak percaya diri untuk pergi sendiri sebagai biku. Saya memilih Pak Sigit untuk mendampingi saya. Apapunlah namanya, apakah asisten, apakah pendamping, apakah staf, atau mungkin bodyguard. Kami masuk ke dalam ke kantor KPK yang tidak semua orang boleh masuk untuk beraudiensi dengan sisa pimpinan pada waktu itu.
karena yang dua sudah ditahan, tinggal dibunuh. Pak Sigit, boleh saya ikut masuk panti? Harus masuk. Pak Sigit harus duduk di belakang saya. Dimanapun saya duduk dan pindah, Pak Sigit harus siap di belakang. Siap. Sampai pada waktu pers conference. Nah, waktu pers conference Pak Sigit tidak bisa duduk di belakang, di depan. Saya tidak pernah melupakan itu. Kalau misalnya ada waktu untuk menulis riwayat hidup, saya harus menulis peristiwa itu. Saya masuk KPK berdua bersama dengan Pak Sigit. Peristiwa yang kedua, tokoh-tokoh agama pernah memperingatkan kepada para pemimpin kita. Saya harus menggunakan kalimat itu, pemimpin kita, supaya lebih soft, lebih halus. Mengingatkan kepada para pemimpin kita, jangan bohong dengan pimpinan-pimpinan agama. Ya, termasuk Buya Shafi'i, Gus Salahuddin Wahid, Romo Ran Magnes Suseno, Pak Johan Effendi, banyak sekali. Saksi peristiwa itu adalah satu-satunya umat Buddha, Pak Sigit. Dan setelah acara itu, beritanya menjadi heboh. Hampir setengah bulan di televisi, di mana-mana, bahwa para pemuka agama memperingatkan para pemimpin jangan bohong. Sebetulnya kalau sekarang saya bercerita tentang KPK dan memperingatkan para pemimpin jangan bohong, agak kurang nyaman. Mengapa? Karena saksinya sudah tidak ada. Pak Sigit sudah meninggal dunia. Kalau saya cerita, ada orang berpikir atau bertanya, saksinya siapa, Bante? Saksinya sudah meninggal dunia. Ibu, bapak, dan saudara, ada satu peristiwa saya pernah secara berseloroh mengatakan juga karena kepemimpinannya yang baik dan berhasil dengan baik menyelenggarakan ITC, membaca Tripitaka 2 hari, diakhiri dengan perayaan Asada atau Asalah Agung, ribuan yang hadir. Secara berseloroh saya mengatakan semoga Pak Sigit menjadi ketua panitia pelaksana seumur hidup. Pak Sigit meninggal masih sebagai ketua panitia pelaksana dan wakil ketua umum ITC dan Asalah. Ada hal-hal yang pribadi, tetapi sekali lagi saya tidak usah menguraikan di tempat ini. Hanya saya dengan Bu Melan Mintam dan Pak Sugeng. Ibu, bapak, dan saudara, Guru Agung Buddha Gautama tidak dikenal sebagai awatara. Awatara itu dewa luar biasa yang menjelma menjadi manusia untuk mengajarkan kebaikan atau dharma.
Guru Agung Buddha Gautama bukan awatara. Guru Agung Buddha Gautama juga bukan utusan yang diutus oleh yang di sana untuk turun ke bumi dan mengajarkan dharma sebagai utusan. Bukan. Buddha Gautama mencapai pencerahan sempurna dengan usaha sendiri. Bukan awatara, bukan utusan. Dan tidak ada guru yang membimbing Buddha Gautama untuk mencapai pencerahan sempurna. Usaha beliau sendiri. Karena itu beliau disebut Sama Sambuddha yang mencapai pencerahan sempurna sendiri dengan usaha sendiri. Beliau tidak diutus oleh siapapun. Tetapi saudara, Guru Agung kita Buddha Gautama yang dicatat di Anguttara Nikaya menjelaskan kepada kita ada 3 utusan. Dan utusan itu akan datang pada semua orang. Apapun keyakinannya, agamanya, suku bangsanya, siapapun mereka, bersiap-siaplah untuk didatangi 3 utusan. Utusan yang pertama adalah umur tua. Sejak kita lahir sebenarnya sudah berproses. Usia bertambah menjadi tua. Umur tua juga ditandai dengan rambut mulai memutih. Meskipun disemir ya tetap putih juga. Fisik mulai menurun, kemampuan indera mulai menurun. Tetapi sebenarnya proses menjadi tua itu dimulai sejak kita dilahirkan. Berkembang. Maksimal kemudian melapuk. Utusan yang kedua adalah sakit. Tidak bisa kita menghindari sakit. Karena fisik ini ditunjang dengan bermacam-macam faktor. Dan kalau faktor yang menunjang jasmani ini terganggu, sakitlah kita. Orang-orang besar termasuk Guru Agung Buddha Gautama sendiri juga mengalami sakit. Siapakah yang bisa menghindari umur tua dan sakit? Apapun keyakinan dan apapun agama mereka. Ini adalah the truth, kebenaran, kasunyatan yang berlaku pada semua orang. Anda setuju dengan agama Buddha atau tidak masalah. Anda menjadi umat Buddha atau bukan umat Buddha tidak masalah. Tetapi siapakah yang bisa menghindari umur tua dan sakit? Yang ketiga adalah kematian. Kalau usia 20, 30, 40 belum terpikir kematian itu. Rasanya enggaklah saya kalau mati. Kalau usia sudah kepala 6, kepala 7, nah kematian sudah mendekat.
Tidak pernah ada orang di dunia ini yang tidak mati. Semua orang pasti akan meninggal dunia. Termasuk guru agung kita. Hanya beliau meninggal dengan kesempurnaan. Umur tua, sakit, dan kematian adalah warna bagi semua orang. Warna yang jelas pada kehidupan ini. Umur tua, sakit, dan kematian itu adalah wajah dari perubahan. Menjadi tua, terkena sakit, dan meninggal dunia sesungguhnya adalah wajar. Sangat wajar. Apanya yang istimewa? Tidak ada. Apanya yang khusus? Tidak ada. Menjadi tua, terkena sakit, dan meninggal dunia adalah biasa. Sangat biasa, sangat wajar. Dan dialami oleh semua orang. Anda tidak bisa lari kemana-mana. Kita harus siap menjadi tua. Apakah para ibu tidak siap menjadi tua? Mengapa Bante tidak menyebutkan para bapak? Kalau ibu dan bapak tidak siap menjadi tua, berarti apakah mau mati muda? Karena tidak siap menjadi tua. Kalau suatu ketika sakit, apakah para ibu bapak tidak siap untuk terkena sakit? Dan akhirnya kematian. Kematian tidak usah menunggu tua. Anak-anak meninggal juga ada, remaja meninggal juga ada, menjelang tua meninggal juga ada, sudah tua baru meninggal juga ada. Sering dikatakan kematian itu seperti pencuri yang datang tengah malam tanpa memberitahu kepada kita. Apakah di antara saudara pernah diberitahu pencuri bahwa nanti malam akan datang ke rumah Anda? Seperti itulah kematian. Kita harus siap. Iya, Bante, saya sudah berbuat baik banyak, mengabdi banyak dengan ketulusan seperti yang dicontohkan Pak Sigit. Iya. Orang-orang suci juga. Tetapi semuanya akan mengalami proses menjadi tua, sakit, dan meninggal dunia. Saya pernah ceramah di daerah Pati, masuk desa. Saya bertanya kepada mereka, ibu bapak saudara para romo, siap meninggal dunia? Siap kematian? Ada seorang pandita yang duduk paling depan, menjawab paling keras, siap, Bante. Besok pagi saya masih bermalam di sekitar Pati itu. Besok pagi kira-kira 4:30, pandita yang menjawab di depan, siap, Bante, meninggal dunia. Yang malamnya menjawab pertanyaan saya, siap meninggal dunia? Siap, Bante, duduk paling depan dan menjawab paling keras. Itu kira-kira jam 9, setengah 9 pagi, 4:30 meninggal dunia. Saya menceritakan kisah ini waktu ceramah di Purworejo, bahwa semua orang pasti mengalami usia tua, sakit dan kematian. Saya cerita tentang kisah di Pati. Lalu saya tanya, boleh saya tanya sekarang, ibu bapak saudara siap meninggal dunia? Tidak ada yang berani menjawab. Takut besok pagi
katakan, jawab saja siap. Karena meninggal dunia bukan ditentukan oleh omongan siap. Banyak faktor yang menentukan, yang membuat kita meninggal dunia. Jadi kita harus siap setiap saat meninggal dunia. Saudara-saudara yang hadir malam hari ini semua siap meninggal dunia? Siap. Siapnya agak takut-takut. Jangan keras-keras. Nanti siapa tahu besok pagi Beneran. mengantarkan Pak Sigit. Itulah ibu bapak dan saudara. Apa yang diajarkan guru agung kita sebenarnya adalah sesuatu yang sangat biasa. Bukan ajaran yang rahasia, ajaran yang disembunyikan. Guru agung kita mengajarkan kita untuk cobalah lihat kehidupan ini apa adanya. Kalau Anda melihat kehidupan ini apa adanya, Anda tidak memaksakan kehendak untuk menentang terus kesunyataan, Anda tidak akan menderita. Tetapi pada saat Anda menolak kenyataan, menolak dengan keras karena memaksakan nafsu keinginan, itulah penderitaan. Seorang guru meditasi pernah bertanya kepada muridnya, muridku, kamu lihat duri itu? Oh iya, Bante, saya lihat duri itu. Apakah duri itu berbahaya? Oh iya, duri berbahaya. Guru meditasi menjawab, duri itu memang berbahaya kalau kamu injek. Kalau duri itu tidak kamu injek, tidak berbahaya. Duri memang bentuknya begitu, lancip begitu, bukan bulat, bukan datar. Ya seperti itulah. Bukan berbahaya dan juga bukan tidak berbahaya. Alami sekali. Mengapa duri berbahaya? Duri berbahaya kalau Anda menginjak. Jadi, siapakah yang membuat penderitaan ini? Kita sendiri. Kalau Anda tidak menginjak duri, Anda tidak menderita. Bukan duri yang membuat penderitaan. Anda yang melakukan tindakan dengan sembrono menginjak duri, Anda menderita. Kalau Anda berhati-hati sekali lagi, menjaga diri dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak memaksakan kehendak, belajar melihat kesunyataan kehidupan ini, Anda tidak menginjak duri, Anda tidak menderita. Ibu, bapak, dan saudara, saya akan mengakhiri uraian ini dengan uraian yang agak sedikit sulit mungkin ditangkap. Tetapi itulah dhamma yang tertinggi. Sebagai biku, itulah yang bisa saya berikan kepada mendiang almarhum Pak Sigit yang sudah banyak membantu kami, para biku, umat Buddha, dan juga saya sendiri. Tetapi ada jalan untuk mengakhiri umur tua, sakit, dan kematian. Sekarang juga. Tidak usah menunggu setelah kita mati. Kalau ibu bapak mempunyai pikiran yang tenang karena berlatih meditasi dan mempunyai kesadaran yang cukup baik, maka akan tampak dengan jelas sekali bahwa aku sudah tua, aku sekarang sakit,
Aku sedang berbicara. Aku sedang duduk di sini. Kalau pikiran kita tenang dan kesadaran kita cukup kuat, maka aku itu hanyalah pikiran kita. Aku duduk di sini. Yang merasa aku duduk di sini itu pikiran kita. Aku sekarang sudah kepala 6, hampir kepala 7. Aku itu pikiran kita. Aku merasa sekarang banyak sakit, aku mungkin sudah tiba waktunya meninggal misalnya. Yang merasa aku itu bahasa Indonesia merasa, bukan merasa wedana, bukan. Merasa aku. Ini aku. Ini memang aku. Itu pikiran kita. Kalau pikiran berhenti membuat aku itu ya tidak ada aku. Waktu Anda tidur ya tidak ada aku. Oleh karena itu, kalau Anda bisa melihat aku itu hanya sebagai pikiran, maka menjadi tua tetap ada. Tapi aku yang sudah tua tidak ada. Karena aku itu hanya konsep yang dibuat oleh pikiran, tidak real. Kematian tetap ada, tetapi aku yang mati, aku mau mati, tidak ada lagi. Aku yang merasa mau mati tidak ada lagi. Hanya menyadari, oh proses kematian akan terjadi. Sudah. Kalau the I notion, konsep aku itu lenyap. Bukan lenyap karena filosofis, bukan lenyap karena mendengarkan khotbah, membaca buku. Lenyap karena disadari dengan kesadaran, dengan pikiran yang tenang, bahwa yang merasa aku itu hanya buatan pikiran saja. Kalau tidak ada aku di situ, tidak ada penderitaan. Selesai. Ya, kita mengalami kematian, tetapi tidak ada aku lagi yang mati. Hanya kematian yang ada. Kalau aku muncul, itulah penderitaan. Kalau mobilnya jauh di sana, tetangga kita, satu RT, tapi dia orang baru, masuk Kalen, tahu ya Kalen ya, God, peok. Kita akan melihat, oh sopirnya sembrono, mobilnya masuk God. Anda menderita? Tidak. Anda gelau? Tidak. Anda bisa bijaksana. Ya, tidak hati-hati ya mobilnya masuk. Tetapi bagaimana kalau mobil Anda sendiri? Kredit belum lunas, baru dibayar 2-3 kali, masuk God. Marah, sopirnya besok bisa dikeluarkan meskipun sudah bekerja bertahun-tahun. Timbul ketegangan, kekecewaan. Mengapa? Karena mobilku. Aku menderita. Mobil yang itu kenapa Anda tidak menderita? Bukan mobilku. Aku pun tidak kenal siapa yang punya mobil itu. Itu tetangga baru. Family bukan. Apalagi mobilku bukan. Kalau Anda tidak melekatkan, tidak menempelkan predikat aku di situ, Anda tidak menderita. Tetapi mobil Anda meskipun tidak bagus, Anda menempelkan predikat itu, mobilku, Anda menderita. Kalau akunya disadari, oh ini kan hanya pikiran yang membuat aku. Mobil masuk, God ya wis, sudah diperbaiki lagi kalau bisa. Kalau tidak bisa ya dijual, cari yang baru. Selesai. Alan penderitaan itu bukan karena mobilnya masuk God, tetapi sang aku yang merasa memiliki mobil itu.
Apakah jasmani ini milikku? Tidak. Ya ini saya pakai Bante setiap detik. Pagi, siang, malam ini jasmaniku, bukan jasmani yang lain, jasmaniku. Benar? Tidak. Karena kalau perutku mules, meskipun namanya perutku, milikku, kita tidak bisa perintah, hei perut jangan mules, perutku jangan mules, tidak bisa. Minum obat ini, obat itu, norik satu gegem ini, minum semua tidak bisa sembuh. Setelah diperiksa oleh dokter, oh ini usus buntu. Ya usus buntu diminum norik sampai 3-4 dus ya tidak bisa sembuh. Apakah pikiran kita, perasaan kita ini milikku? Aku punya pikiran, aku punya perasaan, bisa membuat rencana, bisa mengingat memori dan sebagainya. Bukan. Kalau memang Anda punya perasaan, punya pikiran, Anda bisa perintah. Kalau ini sapu tanganku, aku bisa apa saja yang akan dibuang, karena ini milikku. Kalau uangku, aku bisa melakukan apa saja. Tapi apakah perasaanku dan pikiranku bukan milikku, Bante? Bukan. Kalau Anda baru galau, kalau Anda penuh dengan ketegangan, Anda perintah, hei pikiranku, diam, jangan mikir, tenang, tidur sekarang, besok kita bangun lagi. Tidak bisa. Sampai tengah malam menjelang pagi juga tidak bisa tidur. Semakin dipaksa untuk tidur, pikiran tidak mau ikut. Kok seperti bukan pikiranku ya Bante? Kok seperti ada dua? Pikiranku kerja sendiri, lalu aku sendiri. Ya itulah. Pikiran bukan milikku. Dan tidak ada aku yang memiliki pikiran. Semuanya itu hanya pikiran. Agak sulit ditangkap, tetapi itulah dhamma yang tertinggi. Kalau Anda bisa menyadari pikiran hanya sebagai konsep, pikiran aku hanya sebagai konsep, aku hanya dibuat oleh pikiran, Anda paling tidak bisa mengurangi penderitaan. Ya kalau Anda ditanya, ini mobilnya Ibu, oh iya ini mobil saya. Tetap kita menggunakan kata saya, aku, tetapi dengan sangu, dengan pengertian tidak ada aku yang sesungguhnya. Supaya kita tidak melekat. Suatu saat harus melepaskan, ya lepaskan. Pak Sigit mengerti itu semua. Tiba waktunya melepaskan, Pak Sigit pergi saja dengan tenang, tidak usah takut apa-apa. Karena semuanya tidak bisa kita miliki. Sering kami ditanya, Bante, di Mendut ini kepala wihara. Oh iya, etok-etok. Anda tahu etok-etok? Pura-pura. Bante, ini ada buku bagus. Ini bukunya Bante. Ya, etok-etok. Bante kepala wihara di sini. Ya, etok-etok. Etok-etok itu pura-puranya begitu. Itu salah satu cara untuk mereduksi aku. Supaya akunya tidak saya betul-betul kepala di sini, memiliki ini, milikku sungguh-sungguh. Ya, Ibu, Bapak, dan Saudara, saya harus mengakhiri pesan dhamma ini. Jadi, apakah kita siap mati? Siap mengakhiri kematian sekarang. Karena kalau tidak ada aku yang muncul,
maka tidak ada yang aku yang mati. Biar kematian terjadi, umur tua terjadi, sakit terjadi, tetapi tidak ada aku yang menderita, tidak ada aku yang sakit, tidak ada aku yang mati. Nanti kalau sakit ya sakit, ya sakit ya sakit, mules ya mules, sakit gigi ya sakit gigi. Ya, tetapi pain bahasa Inggris itu adalah sakit. Kita tetap pain, but not suffering. Ya kita sakit loro, tapi tidak menderita. Pain, but not suffering. Karena sama aku mulai dari Rusia. Selamat jalan, Pak Sigit. Dimanapun dilahirkan, semoga selalu bertemu dengan damai. Keluarganya tidak perlu untuk bersedih, kehilangan. Ya, kehilangan itu hanya masalah emosi. Karena jasa-jasanya, kebajikannya. Tetapi proses kehidupan ini harus berjalan. Sampai bertemu mungkin, bertemu kembali dengan Pak Sigit pada kesempatan yang lain. Sabi sangkara nijati, segala sesuatu memang tidak kekal. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Pura paripurinti sagaran Dewan mewa ito tinan penanan upakapati Ecetang patitang tumhang kipa mewa sanijatu Sabe purentum sangkapa Cando panaraso yata Manicotiraso yata Kowe wajan tosagaro kowe nasatoma bawan twantara soke. Kalau karyawan tuh kadang-kadang Bapak nggak ada. Enggak, kalau Pak Sigit nggak ada, dia selalu ada. Ya Pak ya? Nggak pernah absen. Luar biasa. Hanya absen beberapa tahun belakangan karena kesehatan beliau. Bahkan kami mesti internal meeting kurang dari 3 minggu sebelum Bapak berangkat. Masih memimpin internal meeting. Luar biasa sekali. Dan ini menjadi motivasi kami, cambuk bagi kami. Apa yang sudah Bapak rintis dari awal sekian puluh tahun harus kami pertahankan, bahkan kami kembangkan. Kami berjanji Pak Sigit. Oke. Kemudian disiplin. Bapak selalu datang tepat waktu. Jadi nggak ada telat-telat ya. Selalu ini luar biasa sekali pemimpin seperti ini. Selalu datang tepat waktu. Dan selalu memeriksa lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Ini yang jadi memori kami semua nggak bisa hilang. Terutama saya barusan dibisikin sama anak lantai 4 desainer. Bu, titip apa? Kita nanti bakal kangen curcolnya Bapak. Bapak datang ke lantai 4, tanya ada masalah. Lama-lama dia curhat. Dan kita juga kadang-kadang curhat sama Bapak, bahkan lebih dari 1 jam. Habis itu turun ke lantai 3. Ada masalah, selalu ada masalah. Dan selalu ada jalan keluarnya. Dan dari leadershipnya Pak Sigit ini kita bisa belajar bahwa nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Kita harus sabar, sabar, dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita kerjakan. Itulah sebabnya PT Primatama Konseptindo Abadi, mungkin tadi sudah dibacakan di bio datanya Pak Sigit, itu dari yang cuma tadinya hanya mungkin Jakarta, sekarang dari Sabang sampai Merauke. Kalau bicara karpet, itu pasti bicaranya PT Primatama. Ya Mbak Lita? Boleh bangga dengan kerja keras Bapak. Demikian. Kemudian dermawan. Bapak ini pemimpin, maaf ya, Tionghoa yang tidak rasis sama sekali. Anda lihat saya berhijab, dan bahkan
di kantor kami Bapak mengumrohkan beberapa karyawan yang sudah lebih dari 20 tahun bersama keluarganya, Pak. Luar biasa. Luar biasa sekali. Beliau luar biasa sekali. Ya Allah, semoga segala kebaikan Pak Sigit, kedermawanan beliau, amal ibadahnya menjadi jalan keluar, jalan yang baik untuk kelahiran beliau kembali di tempat yang lebih baik, lebih bahagia. Dan kami pasti akan merindukan Pak Sigit. Pasti akan merindukan Pak Sigit. Tapi Bapak sudah mengajarkan banyak hal kepada PT Primatama Konseptindo Abadi, tim kami. Selama beliau sudah menurun kesehatannya, beliau ajarkan banyak hal kepada kami bahwa suatu ketika saya itu nggak ada yang abadi. Sesuatu ketika saya pasti meninggalkan kalian semua. Jadi kalian harus bisa mandiri. Dan beliau menitipkan perusahaan ini kepada orang-orang kepercayaan beliau. Jadi nggak cuma 3-4 orang kepercayaan Pak Sigit di PT Primatama ya. Satu kantor itu kepercayaannya Pak Sigit semua. Dari yang bawah, dari yang atas sampai kita punya paling bawah itu kepercayaannya Pak Sigit semua, Mbak Lita. Makanya Pak Sigit, insya Allah beliau tenang dengan kepergiannya. Dan jangan khawatir Bapak, kami akan jaga bersama keluarga Pak Sigit dan tim PT Primatama Konseptindo Abadi. Demikian, terima kasih banyak Pak Sigit atas segala kebaikannya, atas segala kedermawanannya. Terima kasih banyak untuk keluarga Pak Sigit semua, buat para pandai semua. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Terima kasih. Sekian lama kita bersama, di dalam nyaman, semua suka duka yang kita rasa mewarnai saat yang bahagia. Sungguh ku masih rindu, yakin kau pun begitu. Jangan pernah ucapkan kata berpisah, karena itu hanya sementara. Kita selalu melakukan bersama di dunia, di alam semesta. Simpan tangismu, tersenyumlah selalu. Kau sahabatku, motivasiku. Jangan ucapkan kita akan berpisah, karena semua itu sementara. Jangan pernah tinggalkan kita berpisah, karena kita selamanya bersama. Luka yang kita rasa mewarnai saat yang bahagia. Sungguh ku semakin rindu, ku yakin kau pun begitu. Jangan pernah ucapkan kata berpisah,
simpan tangismu, tersenyumlah selalu. Kau sahabatku, motivasiku. Jangan berjangka, kita akan berpisah, karena semua itu sementara. Jangan tangismu, tersenyumlah selalu. Kau sahabat